Terobosan bersejarah atau skandal besar. Sesuatu yang tidak bisa dicapai Viktor Orban selama 10 tahun berhasil dicapai hanya dalam 3 minggu. Begitulah pemimpin baru Hongaria, Peter Magyar, menggambarkan negosiasi dengan Ukraina. Kesepakatan bersejarah antara Ukraina dan Hongaria yang akhirnya menghapus semua hambatan terkait isu keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Di Hongaria, mereka mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Ukraina mengenai hak-hak minoritas Hongaria yang akan mempengaruhi negosiasi keanggotaan Uni Eropa. Mulai 15 Juni, Ukraina dan Moldova akan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam integrasi Eropa. Pembukaan klaster negosiasi pertama yang merupakan awal resmi dari negosiasi keanggotaan Uni Eropa. Namun yang penting, konsesi apa yang sebenarnya diberikan Ukraina kepada Hongaria? Dan bagaimana hal ini terkait dengan Zakarpattia? Mari kita bahas bersama pertanyaan-pertanyaan sulit ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kepada Anda, silakan subscribe ke channel YouTube ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih. Dan jangan lupa untuk mengikuti kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi Perdana Menteri Hongaria, Peter Magyar, telah mempublikasikan pesan penting yang sangat mengubah konteks hubungan antara Ukraina dan Hongaria. Menurut Magyar, Kiev dan Budapest setelah beberapa minggu negosiasi telah mencapai kesepakatan komprehensif mengenai perluasan hak-hak bahasa, pendidikan, budaya, dan politik bagi komunitas Hongaria di Zakarpattia di Ukraina. Kutipan. Dalam 3 minggu, kami berhasil mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh Viktor Orban dan timnya dalam 10 tahun. Dilaporkan bahwa dalam negosiasi tersebut, para ahli dari Ukraina dan Hongaria, perwakilan organisasi politik minoritas Hongaria di Ukraina, serta perwakilan gereja turut berpartisipasi. Magyar menekankan bahwa pemerintah Ukraina telah setuju untuk segera melakukan perubahan yang telah disepakati pada Undang-Undang Ukraina. Menurutnya, hal ini akan memungkinkan komunitas Hongaria memperoleh hak yang lebih luas di bidang pendidikan, budaya, penggunaan bahasa, dan politik. Kutipan. Selanjutnya, kutipan dari Magyar. Kewajiban Ukraina juga akan tercermin dalam rencana aksi yang harus dilaksanakan Ukraina di hadapan Uni Eropa. Jika hal itu terjadi, pemerintah Hongaria akan memberikan persetujuan untuk membuka klaster pertama negosiasi terkait keanggotaan Ukraina. Namun, perubahan apa yang sebenarnya diatur dalam perjanjian bersejarah atau mungkin tidak terlalu bersejarah antara Ukraina dan Hongaria ini? Menurut Magyar, Ukraina telah setuju untuk memulihkan sistem sekolah bagi minoritas nasional. Mengapa saya menggunakan tanda kutip pada kata memulihkan? Akan saya jelaskan sedikit nanti. Bahasa Hongaria dapat digunakan tidak hanya selama proses belajar mengajar, tetapi juga dalam dokumentasi sekolah dan komunikasi internal. Para siswa akan diizinkan bebas menggunakan simbol-simbol Hongaria, menyanyikan lagu kebangsaan Hongaria saat upacara, menggunakan atribut nasional, mengibarkan bendera, dan menampilkan tulisan berbahasa Hongaria di institusi pendidikan. Sertifikat pendidikan dan ijazah juga dapat diterbitkan dalam bahasa Hongaria. Selain itu, ujian kelulusan dan ujian masuk juga dapat dilakukan dalam bahasa Hongaria, serta ujian bahasa dan sastra Hongaria dapat diambil secara terpisah. Pada saat yang sama, daftar mata pelajaran wajib yang diajarkan dalam bahasa Ukraina di sekolah-sekolah minoritas nasional hanya akan diperluas dengan persetujuan orang tua. Seperti yang dinyatakan oleh Magyar, kutipannya, pihak Ukraina menjamin bahwa sekolah-sekolah minoritas nasional akan tetap ada, bahkan jika jumlah siswanya lebih sedikit. Bagian terpisah dari kesepakatan tersebut berkaitan dengan hak-hak bahasa bagi orang Hongaria. Menurut Perdana Menteri Hongaria, di pemukiman di mana komunitas Hongaria melebihi 10% dari populasi, penggunaan simbol nasional Hongaria akan diizinkan secara bebas. Bahasa Hongaria juga dapat digunakan dalam pelayanan medis, penyelenggaraan acara olahraga, konferensi ilmiah, dan kegiatan politik. Secara khusus, juga dimungkinkan untuk melakukan kampanye prapemilu dalam bahasa Hongaria. Pencetakan surat suara pemilu dan materi informasi resmi dalam bahasa Hongaria. Selain itu, perwakilan minoritas Hongaria akan memiliki hak untuk secara bebas mempertahankan tradisi mereka,
merayakan hari libur nasional, mengadakan acara budaya dan keagamaan dalam bahasa Hongaria, serta mendirikan lembaga budaya dan pendidikan mereka sendiri. Pada saat yang sama, Madiyar menekankan bahwa di Hongaria, bahkan setelah semua konsesi ini, tetap tidak menyetujui dan tidak mendukung percepatan keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Menurutnya, jika Ukraina memenuhi semua 33 bab negosiasi yang diperlukan untuk menjadi anggota Uni Eropa, Hongaria berencana mengadakan referendum yang mengikat secara hukum untuk mendukung keputusan tersebut. Dan di sini saya ingatkan, sebelumnya Kanselir Jerman Friedrich Merz menyerukan Uni Eropa untuk secepatnya membuka klaster negosiasi pertama terkait keanggotaan. Ia menekankan bahwa perselisihan bilateral antara Kiev dan Budapest tidak boleh menghambat proses integrasi Eropa. Pada hari yang sama, pemerintah Peter Magyar mencabut veto terhadap keputusan Dana Perdamaian Eropa. Melalui dana tersebut, negara-negara Uni Eropa menerima kompensasi keuangan atas senjata yang diberikan kepada Ukraina. Dan di Kiev, mereka menyerukan agar sebagian dana yang telah dibuka kembali digunakan untuk membeli sistem Patriot dan rudal untuknya. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kompromi, terobosan dalam hubungan tentu saja telah terjadi. Lalu, apa selanjutnya? Di Komisi Eropa, mereka dengan jujur mengakui bahwa mereka hanya menunggu terobosan dalam isu keanggotaan Ukraina, karena Hungaria siap untuk meninjau kembali posisinya terkait dimulainya proses negosiasi. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka Ukraina dan Moldova akan bisa melangkah ke tahap berikutnya dalam integrasi Eropa. Ini adalah pembukaan klaster negosiasi pertama yang merupakan awal resmi dari negosiasi untuk bergabung dengan Uni Eropa. Keputusan yang sesuai harus diambil selama konferensi antar pemerintah di Luxembourg pada 15 Juni. Dan ya, untuk memahami konteksnya, saya tambahkan bahwa sistem sekolah Hongaria di Zakarpattia memang sudah ada secara historis. Dan perhatikan, tidak pernah sepenuhnya dihapuskan. Tapi, pada tahun 2017, Undang-Undang Pendidikan yang baru telah disahkan. Dan menurut pasal ke-7 dari undang-undang ini, sekolah-sekolah minoritas nasional, semuanya, bukan hanya Hongaria, secara umum semuanya, harus secara bertahap beralih ke bahasa Ukraina sebagai bahasa pengantar di kelas menengah dan atas. Pembelajaran sepenuhnya dalam bahasa Hongaria hanya dijamin untuk sekolah dasar, yaitu kelas 1 sampai kelas 4. Mulai kelas 5, porsi mata pelajaran dalam bahasa Ukraina harus meningkat hingga 70% saat kelulusan. Dan untuk memahami bagaimana Viktor Orban memanipulasi isu ini, saya akan menambahkan satu hal lagi. Meskipun ada undang-undang yang ramai dibicarakan ini, hingga hari ini di wilayah tersebut masih ada sekitar 70 lembaga pendidikan umum dengan bahasa pengantar Hungaria yang secara resmi beroperasi. Dan selain itu, ada puluhan sekolah campuran lagi di mana terdapat kelas-kelas khusus berbahasa Hungaria. Jadi teman-teman, tulis di kolom komentar menurut kalian, apakah ini terobosan bersejarah dalam hubungan dengan orang Hungaria atau skandal politik besar? Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik, pendapat, dan kesimpulan. Kalian silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika kalian ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, kalian bisa melakukannya secara finansial. Donasi apapun bisa diberikan melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa. Subtitle.